Halo semuanya. Teman-teman yang terhormat, investor sekalian, mitra, saya dengan penuh kebahagiaan senang menyambut Anda di webinar hari ini. Hari ini bersama Anda, seperti biasa, Fyodor Konstantinov, dan saya juga, Gennady Babanin, akan lebih sering muncul di webinar, rekaman video, dan klip. Oleh karena itu, kita akan lebih sering dan lebih sering bertemu. Teman-teman, tujuan webinar kita hari ini adalah untuk merangkum beberapa hasil, membagikan berita terbaru tentang apa yang telah dilakukan tim, dan secara umum membahas hal-hal menarik yang terjadi dalam proyek. Fyodor, halo. Saya ingin memulai dengan peluncuran perangkat stratosfer yang sangat penting, berteknologi tinggi, di kota Kirzhach. Bisa beritahu peluncuran keberapa ini sebenarnya? Apa yang menarik terjadi di lokasi? Keempat atau kelima mungkin sepertinya, mungkin. Ya, sekali lagi teman-teman, salam hangat untuk semua. Hari ini kita akan membahas berita terbaru. Ayo tambahkan beberapa suka untuk mendukung konten ini dan membuatnya lebih dikenal oleh lebih banyak orang. Semua bisa mendengar kita, melihat suara semuanya baik-baik saja. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu, hampir secara harfiah, itulah peluncuran stratosfer kami. Banyak yang melihat dan aktif mengikutinya dengan antusias. Ya, ada aktivitas yang keren di obrolan. Terima kasih kepada semua. Berapa peluncuran ini? Peluncuran pertama kami menggunakan balon lateks pada balon lateks. Itu adalah peluncuran puncak. Kami melakukan 2 peluncuran seperti itu. Setelah itu kami memiliki 3 peluncuran pabrik. Mereka juga merupakan peluncuran puncak, yaitu ketika perangkat naik dan mencapai ketinggian dan segera turun, tetapi sudah dengan selubung kami, bukan lateks, tetapi yang kami buat sendiri. Dan yang keempat adalah peluncuran bersyarat yang kami siarkan di obrolan dan juga media sosial, seperti yang telah kami umumkan sebelumnya. Saya juga mengamatinya. Ya, yang keenam ternyata sepertinya. Oh, yang terakhir adalah yang keenam. Saya juga ada di sana kalau kamu ingat. Saya sangat senang bisa hadir, berada langsung di tempat kejadian. Saya tahu bahwa Baumanka juga hadir di sana saja. Mereka berpartisipasi dalam peluncuran stratosfer kami. Peran apa yang mereka ambil, apa yang mereka kerjakan. Ya, tentu saja Baumanka ada di sana. Kami bertemu dan berkenalan dengan Arkadi di suatu webinar. Mereka adalah kontraktor utama dalam penguasaan proses teknologi produksi selubung penopang. Secara kasar, mereka untuk perusahaan Aeronova dalam peluncuran ini dengan eksperimen nyata membuktikan bahwa proses teknologi telah dikuasai hingga pembuatan selubung semacam itu saja. Sejauh yang saya tahu, mereka juga belum lama ini meluncurkan perangkat stratosfer. Baumanka sendiri, ya belum lama ini. Tahun lalu mereka meluncurkan yang pertama itu menggunakan selubung yang dibeli. Mereka meluncurkannya dengan sukses di Dolgoprudny, melakukan penerbangan dari wilayah Moskow ke Baikal. Kira-kira ini menjadi rekor Rusia. Sekarang de facto rekor sudah ada pada kami. Keren. Dan pada saat Aeronova mengajukan permintaan yang sama untuk meluncurkan balon udara dan stratosfer, tentu saja mereka dengan sangat senang hati dan juga mendukung ide ini. Secara keseluruhan ya itu adalah inisiatif dari pihak mereka. Arkadi sangat hebat, tentu saja penghormatan besar untuknya atas hal ini. Kami sebagai perusahaan Aeronova, sebagai proyek institusional negara untuk generasi ini, memiliki sumber daya dan tentu saja menggabungkan upaya dan melakukannya bersama-sama lebih efektif. Setuju dalam sinergi. Ya, Secara keseluruhan, tujuan apa yang ditetapkan sebelum peluncuran, baik pencapaiannya, bagaimana bisa dinilai, bagaimana kamu bisa menilai. banyak yang telah mendengar, tahu, dan menulis, serta sebelumnya menceritakan bahwa kami berencana untuk melakukan perjalanan keliling dunia, ya, meluncurkan probe. Secara keseluruhan, perjalanan keliling dunia adalah produk biasa, bukan tujuan. Pengujian dari selubung, itu berlangsung selama beberapa hari. Kami memiliki perjanjian yang menyebutkan dari 4 hari. Kami merencanakan seperti dalam perjanjian, kemudian spesifikasi teknis.
Dan secara keseluruhan semua ini berubah menjadi R&D. Banyak dokumentasi teknis. Kami memperkirakan dari 4 hari agar itu bisa mengapung. Dan selama waktu itu kami perlu mengukur bahwa helium tidak bocor darinya secara kondisional. Dan ini adalah sebuah preseden bahwa kami berhasil mengelas selubung dengan sangat baik dan benar sedikit. Dan ya kami juga ingin ikut dalam perjalanan keliling dunia secara paralel karena saat itu ada pusaran cincin, omong-omong ya. Sekarang sayangnya tampaknya sudah hancur. Sejauh yang saya tahu, sepertinya kami sedikit kekurangan untuk melakukannya, ya? Ya, jika kami melakukan perjalanan keliling dunia seperti yang direncanakan, maka kami dengan senang hati akan mengajukan diri untuk rekor Rusia karena Kami bisa melakukannya dan sebenarnya akan melakukannya. ya ini hanya komentar dari teman-teman bahwa dari intro hampir tuli dan kami terdengar setengah berbisik, jadi luar biasa. Ya, dan Hampir sampai, ya tapi ini juga ya diobrolkan di chat. Kami kekurangan 300 km untuk mencapai kutub. Arus stratosfer yang kuat dan berkecepatan tinggi bergeser ke arah Eropa Barat. Kami sedang dalam penerbangan yang menempuh jarak sekitar 300 km dari kutub utara. Secara keseluruhan sekarang ada laporan besar dan penting yang harus diperhatikan. Mempublikasikannya tidak tahu perlu atau tidak. Ada 2 faktor yang mungkin mempengaruhi bahwa kemudian ia bergerak di sepanjang pantai Greenland dan hampir segera mulai menurun. Sejumlah faktor yang dengan cepat mempengaruhi pergerakannya bersamaan dengan matahari terbenam. Dia naik ke tingkat yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. Fakta bahwa kita memiliki titik data 24,5 km. Mereka datang kepada kita dengan interval 10 menit, dia naik lebih tinggi. Mungkin sambungan las sedikit terbuka. Mereka seharusnya melakukan ini pada ketinggian seperti itu. Ini sekali lagi konfirmasi perhitungan kami, dan itu bagus. Dan gas sepertinya mulai bocor. Matahari terbenam, dan kami mendarat di air. Pertanyaannya adalah, mengapa kita naik begitu tinggi, dan itu saja. ini kita lanjut lagi sebentar. Anda hanya perlu menjaga pikiran maksimal. Pertanyaan, bagaimana ini disebut? Dugaan kuat bahwa tabung balas bertekanan tinggi mungkin telah melepaskan sedikit udara. Itulah sebabnya ia naik ke ketinggian yang begitu tinggi dengan demikian. Mengapa ini terjadi? Sebenarnya sulit untuk dikatakan. Sedikit kurang data untuk memahami gambaran objektif. Ya, dan dengan peluncuran berikutnya kita harus memperbaikinya. Peluncuran berikutnya direncanakan bukan hanya satu, tetapi beberapa probe berturut-turut dengan interval tertentu. Lebih banyak telemetri, lebih banyak data untuk memahami perilaku mereka. Ya, kita akan meluncurkan dengan sukses 4 probe sekaligus. Pada 2 diantaranya akan ada sistem pemeliharaan ketinggian yang ditingkatkan menggunakan 1 pneumosfer ballast seperti yang direncanakan. Pada 2 balon lainnya akan ada modifikasi berikutnya. Akan ada 2 sfera yang akan membuatnya lebih dapat dikendalikan. Secara umum, kita akan meminta Dmitry Khmel untuk menjelaskan semuanya. Tetapi secara keseluruhan 2 sfera diperlukan untuk menjaga ketinggian. Namun koridor ini sangat diperluas, yaitu koridor ketinggian, jika dengan 1 sfera kita seharusnya secara teoritis melayang di antara 15 hingga 20 km, dengan ketinggian 5 km, maka di sini kita bisa 10-15. Kami menetapkan rentang tertentu di mana dia akan berada. Ya, dan begitulah 2 balon kami rencanakan untuk diluncurkan, ditambah memeriksa bahwa selubung keluar dengan kualitas yang konsisten. Ini juga sangat penting agar ada konsistensi pada selubung utama yang sangat menahan. Sedangkan mengenai telemetri, muatan berguna dan lainnya, di sini kami mungkin akan menggunakan versi yang lebih sederhana karena langsung 4. Kemungkinan besar kami tidak akan meluncurkan peralatan serius. Mungkin kami akan memasang sesuatu pada 1 balon. Yang ingin kami pasang adalah untuk mengukur radiasi inframerah dari permukaan bumi yang luas.
karena kami telah memperhatikan anomali yang sangat menarik yang secara umum sebelumnya kami pahami, yang sangat penting. Tapi kami tidak mengira mereka sebesar itu. Penerbangan di atas Yenisei jelas menunjukkan diagram ketinggian bahwa kami turun di atas Yenisei lalu naik. Itu yang pertama. Dan kemudian ketika kami meninggalkan daratan di Rusia, di atas Laut Laptov, sepertinya kami juga sangat turun di atas air. Ini adalah semacam penemuan bagi kami, bisa dibilang begitu. Kami menjadi lebih memahami bahwa di sana mereka berperilaku berbeda. Seharusnya tidak turun sedemikian rupa, tetapi di atas Yenisei ada anomali yang sangat menarik dan secara umum perlu mengukur semua radiasi inframerah panas dari permukaan. Kita akan melengkapi salah satu balon dengan peralatan seperti itu. Peluncuran berikutnya kita akan membuatnya lebih serius. Kita perlu mengumpulkan sedikit data yang relevan dan penting tentang radiasi inframerah saat ini. Dan di atas Greenland ketika terbang juga bisa dilihat bahwa kita awalnya berada di satu ketinggian, tetapi ketika mendekati pantai ke sini dia langsung naik seolah-olah terbang dari air. Cukup tinggi. Dan jelas bahwa kita sudah mempelajari semua ini dalam model matematika, tetapi akan lebih baik jika kita juga mengukurnya agar Saya pikir kita akan mengejar ini di peluncuran berikutnya. tingkat radiasi Anda mengerti. Fedia, kita sering meluncurkannya banyak sekali. Saya punya pertanyaan utama. Siapa yang membutuhkannya? Di mana ini akan digunakan? Siapa yang mungkin tertarik? Bagaimana ini bisa dimonetisasi? Mungkin ada beberapa pertemuan. Siapa saja yang sudah tertarik hari ini? Ada misalnya yang mungkin kamu ikuti secara keseluruhan dapat diulang berkali-kali bahwa balon stratosfer di masa depan dapat melakukan pekerjaan yang sama dengan satelit luar angkasa. Balon stratosfer memiliki potensi besar dan dapat dioperasikan dengan biaya yang lebih rendah, dengan kemampuan untuk mengorbit pada hanya saja sistem ini dapat diterapkan jauh lebih cepat dengan lebih efisien dan lebih murah. Ya, perlu memulai proses evolusi teknologi ini. Saat ini, teknologi ini berada pada tahap awal dan efektif. Eropa memiliki pengalaman yang baik, Amerika memiliki pengalaman yang baik, Rusia sedang mengembangkan pengalaman ini dari awal, bisa dikatakan. Jelas bahwa secara teori pengalaman itu ada, pengalaman generasi sebelumnya telah dicatat. Tetapi tim inti yang akan melanjutkan pekerjaan ini sedang kami kumpulkan sekarang. Bagaimanapun, orang-orang adalah orang-orang yang terus-menerus terlibat dalam suatu proses, ya, dalam kenyataannya. Itu ada. Permintaan sebenarnya sangat besar. Permintaan untuk pseudo-satelit ini, ya, sangat besar di banyak sektor, termasuk sektor pertanian, militer, dan komunikasi. Hari ini kami memiliki rekan-rekan dari Observatorium Aerologi Pusat yang datang untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan. Ya, pada masa Uni Soviet itu adalah mesin yang sangat kuat. Mereka meluncurkan probe mereka sendiri yang melayang lama dan tipe Gerland, ada hingga 300 balon Gerland. Secara umum, mereka mempelajari atmosfer. Sekarang mereka datang kepada kami mengatakan, teman-teman, kalian melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang diperlukan, mari berteman, ya. Tapi bukan hanya untuk berteman, mereka sebenarnya lebih fokus pada tugas-tugas yang perlu diselesaikan hari ini. Ini adalah tropopos antara 12 dan 15 km. Secara umum ada troposfer, stratosfer, dan di tengahnya perlu melayang untuk mengumpulkan banyak data. Ini sangat menarik bagi mereka. Dan ini, seperti yang dia katakan, adalah rentang ketinggian yang cukup sulit untuk dipelajari saat ini. Ada satu pesawat yang bisa melakukannya dan sangat mahal untuk digunakan. Secara umum, balon stratosfer kami adalah salah satu solusinya. Ya, dan persyaratan utamanya adalah agar balon stratosfer saat berada di tropopos ini secara berkala bergerak ke stratosfer dan troposfer. Nah, dan kita secara kasar pada 4 peluncuran ini. Pada peluncuran 4 perangkat sekaligus, kita akan menguji sistem ini yang mereka butuhkan khususnya untuk perubahan ketinggian. Jadi, seperti yang kita ketahui, mereka dibutuhkan untuk ilmu pengetahuan dan jelas dibutuhkan untuk komunikasi dengan lebih baik.
Operator komunikasi ingin membentuk kelompok stratosfer untuk rute Laut Utara yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam rangka memfasilitasi navigasi. Struktur yang jelas dan terstruktur yang membutuhkan untuk secepatnya mengembangkan komunikasi di atas wilayah tertentu pada frekuensi tertentu. Pemantauan juga sangat penting dan konsisten untuk Kementerian Situasi Darurat misalnya, untuk memantau kebakaran dan lain-lain. Ada banyak sekali arah sebenarnya. Seperti pada satelit ya, jumlahnya dengan jumlah yang sangat banyak. Pertanyaannya hanya pada proses pembuatan serangkaian sistem seperti ini dengan serangkaian kualitas yang diperlukan untuk Tugas tertentu? tentu saja, ya memang. Jadi saya pikir suatu saat kita pasti akan mengundang Dmitry Sergeyevich dan membahas topik ini lebih mendalam tentang. Saya pikir semua orang menunggu berita tentang bagaimana persiapan untuk peluncuran kapal udara pertama kita yang kita rencanakan untuk diluncurkan Nova 01. Sejauh yang saya tahu, 95% dari semua komponen sudah tersedia. Ada detail lebih lanjut, kapan tepatnya perakitan akan dilakukan, uji coba di darat, dan kapan kita bisa melihatnya di langit. Benar, omong-omong, jadwal kita sudah disinkronkan terkait penundaan waktu. Kami berjanji untuk meluncurkan balon stratosfer sebelum tahun baru yang akan melayang lama dan drone kira-kira di tempat yang sama. Sekarang Vadim Zubkevich lebih berhati-hati saat menyebutkan tenggat waktu. Kami sudah merakit gondola dengan hati-hati, menggantungnya. Tidak bisa disebut gondola, ini sebenarnya masih kerangka gondola yang sudah hampir selesai. Jelas, kami sudah dengan memasang mesin utama dan memasang komputer onboard. Saat ini, badan untuk itu sedang dibuat dan inilah yang kurang. Secara kasar disebut 5% yang hilang. Ya, selubung. Kami telah membuat selubung pertama kali untuk balon udara. Bisa diberi tepuk tangan untuk 2 hari yang lalu. Bekishev menelepon. Anda telah melihat video dengannya. Dia membuatnya seolah-olah untuk dirinya sendiri. Memotret semuanya terletak dalam kantong khusus di dalam tas. Tasnya kecil kira-kira sebesar ini tetapi pada akhirnya akan menjadi 17 meter panjangnya dengan diameter sedikit lebih dari 3 meter. Dan menunggu saatnya tiba? Menunggu pengujian ya. Perlu melakukan pengujian untuk kedap udara dan kekuatan. Ini adalah pengujian pertama. Selubung ini akan ada pada hari Senin. Sudah pada hari Senin ini? Ya, saat ini sedang menyelesaikan pembelian bahan yang sedikit lebih banyak dan sangat diperlukan secara umum untuk pengujian. Tapi di sana kami sudah memilih ruangan. Di sana akan hangat, terang, dan kami akan memiliki cukup ruang. Di sana lantainya bersih dengan kelas kebersihan tertentu, tetapi kami tetap perlu menempatkan permukaan lembut di bawah semua ini, lengan khusus di mana kami akan memasukkan udara. Secara umum ada banyak hal kecil seperti itu, daftarnya cukup besar. Pada hari Jumat, seluruh daftar ini Akan siap sebentar lagi. sudah di kantor ini ya, dan mulai Senin kita akan mulai mengisi selubung seperti yang kita rencanakan, dan dimulai siklus pengujian 4 hari dengan hati-hati, dengan cermat dan penuh perhatian. Ini tentu saja untuk kedap udara, kekuatan. Jika semuanya baik-baik saja, selubung tidak bocor, tetap tenang di bawah tekanan. Ngomong-ngomong, kita isi dengan udara atau helium, sementara dengan udara segar dan nyaman. Tentu saja, jika semuanya baik-baik saja, pada hari kedua kita memasang sistem yang sudah siap dipasang, seperti sistem udara gas, kipas angin, katup, dan mulai mengujinya, dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Kinerja mereka, seberapa cepat dan efisien kita bisa mengisi balonet dengan baik dan efisien mengatur katup. Mereka harus melepaskan udara dari balonet pada tekanan tertentu, dan dari selubung gas, katup juga harus mulai melepaskan pada tekanan. Kita mulai menguji semua ini. Jelas, semua pengujian dilakukan melalui komputer dan semuanya dicatat. Intinya, kita melakukan semuanya dengan cara yang benar. Kami menyelesaikan perakitan gondola. Pada hari ketiga, ya, kami sudah menggabungkan badan dengan gondola, menempatkan semuanya di gondola, memasang ekor, menghidupkan komputer, memeriksa sistem kontrol, memastikan semuanya dapat dikendalikan dan terhubung. Minggu depan, akhir minggu, kita akan melihat seluruh balon udara. Lihat gambar.
Jadi dengan syarat bahwa semua sistem berfungsi dengan baik, bekerja dengan lancar, kita akan mengempiskannya, dan bisakah dikatakan bahwa dalam seminggu kita akan mencoba penerbangan pertama, atau kapan sebenarnya ini direncanakan? Nah, sekarang Vadim Zubkovic mengatakan dari saat ini, dari Senin hingga Jumat, kita akan melakukan siklus pengujian ini padanya. Semuanya tergantung pada bagaimana pengujian ini berjalan. Ya, kita masih butuh 1 minggu lagi untuk pengujian darat. Seperti yang kita ketahui, di situ lebih banyak pertanyaan terkait perangkat lunak dan evaluasi yang lebih mendalam secara umum serta dengan hati-hati dan teliti. Ya, 1 minggu lagi untuk perangkat lunak secara umum. Dan minggu depan kita akan terbang. Jadi 1 minggu kita gunakan untuk pengujian mekanis secara umum dan secara menyeluruh. Basis darat, Ya, yang kedua adalah pengujian perangkat lunak dan pada minggu ketiga kita terbang. saya pikir lebih baik tanpa terburu-buru, tetapi semuanya berfungsi dan kita bisa terbang dalam waktu dekat. Apakah ada yang bisa ditambahkan mengenai Noslapu, kapal udara baru kita? Tentu saja bisa. Kami masih mengirimkan kain ke beberapa Nova Ya, kami akan melakukan beberapa modifikasi. yang pada saat ini dibuat oleh Bekishov untuk kami. Dia membuatnya dari kain yang dia miliki dengan hati-hati. Dia menempelkannya, kain itu tidak cocok untuk pengelasan. Dia telah menguasai proses dengan kain ini dengan cukup baik. Dan secara keseluruhan tidak ada keraguan tentang kekuatan dan kedap airnya sama sekali. Begitu. Namun ketika kain dilas seperti jauh lebih kuat, lebih andal, dan kain itu sendiri lebih kuat dan lebih andal serta lebih dapat diandalkan dan lebih tahan lama, kami hanya memutuskan untuk mempercepat dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Semuanya berhasil dengan sangat baik dan lancar. Kainnya akan sedikit lebih berbeda. Ya, untuk beberapa perangkat sekaligus, dan kami akan merilis beberapa modifikasi. Yang Nova Nos 1 yang sedang kami rakit sekarang, saya ulangi, adalah salinan dari Nova 2. Sama, secara kasar, dengan proporsi mesin di tempat yang sama, berputar, daya dorongnya sesuai dengan resistensi saat ini. Ini bukan mesin yang optimal, baling-baling tidak optimal untuk Nova 1, tetapi ini seperti meniru Nova 2 agar kita dapat menguji semua model dinamis, sehingga autopilot kita sudah siap untuk Nova 2. Dan ketika kita mengujinya pada Nova 1 ini, itu akan siap untuk yang berikutnya. Tapi kami akan membuat Nova 1 yang lebih optimal, karena itu sedikit menggugah pikiran beberapa orang yang ingin menggunakannya sebagai iklan, sebagai drone iklan. Bagaimanapun ini adalah balon udara sepanjang 17 meter. Kami akan membuat unit, mereka akan digunakan untuk komersial. Sangat simbolis bahwa awalnya direncanakan untuk membuat Nova 2, tetapi untuk uji coba diputuskan untuk membuat yang lebih kecil Nova 01. Dan ternyata ada permintaan yang cukup besar untuk balon udara kecil tanpa awak seperti ini, yang sudah dapat melakukan beberapa tugas. Itu bisa diprediksi. Setiap balon udara terbang menjual diri. Beberapa pasti terjual habis ya, seperti kue apapun yang kamu buat. Ya, orang akan mulai memilih, kenapa yang ini? Tapi balon udara pertama menjual dirinya sendiri. Ya, setidaknya sebagai iklan saja ia memang menarik perhatian dan memikat hati. Tentu saja. Jadi ya, tidak hanya sebagai iklan, mereka juga menarik sebagai drone yang dapat membawa muatan berguna dari 20 hingga 50 kg, dapat melayang selama sehari, berpatroli, dan berada di zona tertentu. Ada, seperti yang sudah saya katakan, bukan hanya mereka, ada beberapa pihak yang tertarik untuk melakukan eksperimen bersama. Mereka ingin memasang muatan berguna mereka pada drone ini. Mereka ingin menunjukkan bahwa hal itu tentu saja mungkin, dan di masa depan sangat mungkin, saya cukup yakin ya, dengan lebih banyak waktu akan ada produksi massal, penjualan, dan penggunaan. Kita lihat saja tentang Nova 1. Dan Nova 1 tidak hanya dibuat dalam modifikasi klasik, seperti yang kamu tahu, juga dibuat dalam modifikasi neoklasik. Di sana kemudian ada proses yang tertunda, seperti sedikit lebih lambat kita akan melihat bentuknya ketika volume yang sama, 130 kubik misalnya,
Jika 130 kubik dalam versi klasik dapat mengangkat 20 puloki secara hipotetis. Tanpa pengujian kami belum bisa mengatakan apa-apa pasti beban yang dapat diangkat. Neo klasik bisa mengangkat 50-60 kilo atau mungkin semua 70 kilo, kita lihat saja. Ini adalah hibrida ya, ia juga akan memanfaatkan aerodinamika tentu saja tanpa kemampuan untuk beralih ke penerbangan seimbang ketika kamu mematikan semuanya dan ia melayang. Ia tetap membutuhkan kecepatan minimal untuk menyelesaikan tugas dalam sehari dengan beban lebih besar. Kita lihat saja. Tapi untuk mereka kainnya sedang dalam perjalanan. Ini adalah inisiatif pribadi dari Dmitry Sergeyevich Kmel. Ini bukan hanya inisiatif pribadinya. Dmitry Sergeyevich Kmel, pertama-tama dia adalah kepala sains kita, dan kedua dia juga bagian dari Departemen Jenis Umum yang disebut perancang. Dia menghabiskan seluruh karirnya di bidang penerbangan sebagai perancang. Dan perancanglah yang menentukan tampilan luar, tata letak, secara kasar menciptakan konsep kapal udara dan dia benar-benar sudah melakukan banyak hal sehingga dia telah mencapai titik emas ya, menurut pendapatnya. Tentu saja kita akan memeriksanya. Namun seperti biasa pemilik bisnis dan para kepala perancang punya pandangan sendiri. Dmitry Sergeyevich, kami tidak akan melakukannya seperti itu, tapi kami akan melakukannya. Berkreasi. Saya menghabiskan minggu lalu di kantor dan melihat Dmitry Sergeyevich memiliki hasrat untuk ini, cinta. Dia tidak diberi kesempatan berkembang ke arah ini. Di Aeronova, tidak hanya mendukung berkembang, dan kami akan mencoba bahkan model-model seperti ini. Nah, tentu saja kami akan membangun semua yang akan efektif dan juga diperlukan. Saya sudah mengatakan bahwa perusahaan modern yang bergerak di bidang balon udara entah mengapa terfokus pada satu bentuk atau satu ukuran saja. Konyol, mesin punya banyak bentuk di sana sama dengan roda, mesin yang sama yang kamu kendarai, sepeda motor, Kamaz beroda 4, Bell AZ. Untuk tugas yang berbeda, untuk permintaan yang berbeda. Tepat sekali. Dan teknologi penerbangan juga bisa sangat beragam. Saya benar-benar mendukung agar keluarga, bukan sekadar keluarga, bukan untuk membatasi, tetapi kesadaran para pembuat secara kondisional sebaliknya, bahkan memperluasnya dengan sesuatu. Saat itu sangat keren. Orang-orang menulis ide, dan itu benar-benar sangat membantu, ide-ide segar dan pandangan baru. Ditambah lagi generasi benar-benar berubah, semuanya berubah, dan kita perlu mempercepat proses. Setuju. Ceritakan tolong sedikit lebih detail dan mendalam mengenai apakah arah pengembangan kapal udara Nova 2 berkembang ke arah ini. Apakah kita bergerak ke sana? Saya tahu kita bergerak, jadi saya juga ingin menyampaikan ini di webinar hari ini. Yang kamu tahu cerita. Saya tahu bahwa kita sudah menyetujui desain gondola untuk Nova 2 sebelumnya. Kami memiliki kerjasama dengan mereka yang mengerjakan gondola. Mereka tidak bisa disebutkan saja. Kenapa tidak bisa? Kami menyebut mereka sebagai staf Institut Penerbangan Moskow. Tidak bisa dikatakan bahwa itu langsung Institut Penerbangan Moskow, staf yang benar-benar bekerja di sana. Ya, tetapi ada perusahaan yang melakukan pesanan, dan untuk pesanan ini kami telah lolos tahap awal. Tahap pertama adalah proyek sketsa. Ada banyak pekerjaan yang termasuk dalam tahap ini. Dimulai dengan penyajian beberapa desain, salah satunya saya kirimkan di obrolan. Yang lainnya saya sendiri kurang suka. Seperti yang saya pahami, desainer itu sendiri yang menciptakan karya yang bagus ini. Ngomong-ngomong, kami memilih salah satu opsi di sana dan berkata, tambahkan beberapa solusi dari sini ke sana. Mungkin tidak ada gunanya untuk menunjukkannya. Secara keseluruhan, dengan proyek sketsa, ada beberapa proyek desain. Ditambah kami menciptakan lingkungan terpadu ini untuk pengelolaan dokumen. Semua ini dilengkapi dengan standar karena akan ada jumlah gambar yang luar biasa banyak
semuanya perlu disusun dengan benar, mengarsipkan versi, akses, semua itu. Ditambah lagi kami membentuk dasar dari persyaratan teknis ini yang mana ya semua ini harus sesuai dengan apa kami berdebat lama, apakah ini akan menjadi gondola yang sesuai dengan norma kelayakan terbang di bawah sertifikat tipe atau ini hanya akan menjadi sampel tunggal. Saya bersikeras bahwa ini akan menjadi sampel tunggal karena akan ada jumlah modifikasi yang tak terbatas ya. Kita tidak perlu terlalu ketat dalam sertifikasi tipe saat ini. Selain itu, setelah berbicara dengan orang-orang di pasar ini, secara umum sertifikat tipe di negara kita, jika seseorang mendapatkannya dalam waktu dekat, itu akan seperti keajaiban. Jadi untuk saat ini kita bergerak dengan sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dengan sampel tunggal. Dalam waktu dekat kita pasti akan mendekati sertifikasi tipe, tetapi tidak pada kapal udara pertama tentu saja. Tidak ada gunanya sama sekali, ini hanya akan memperpanjang proses itu sendiri, akan 5 kali lebih sulit bagi kita untuk melakukannya dan lebih mahal. Dan tidak akan ada gunanya sama sekali karena saya 1000% yakin bahwa gondola akan ada dalam jumlah tak terbatas. Sekali lagi, kita tidak perlu menghabiskan banyak tenaga. Dan waktu pada satu varian, kita perlu cepat-cepat bergerak ke sana ke perangkat besar yang serius. Namun demikian, pekerjaan sedang dilakukan secara aktif. Saya di sini hanya menghabiskan 1 minggu dan menurut saya, dalam seminggu kami bertemu 2 kali dengan karyawan, mendiskusikan, membuat beberapa revisi, perubahan, dan pekerjaan juga dilakukan dengan cukup aktif. Ya, dan sehubungan dengan fakta bahwa kami akhirnya menyelesaikan proyek sketsa. Kami telah memulai tahap kedua, pemodelan nyata, pemodelan ruang ergonomis. Ini akan menjadi semacam model. Di sana akan ada imitasi dasar lantai gondola pada ketinggian yang sama di mana kapal udara mendarat. Ya, gondola itu sendiri terpisah dari tanah. Nah, Anda masuk ke dalam ruangan, ada tangga yang mengarah ke lantai atas, dinding yang kokoh dan berwarna cerah, jendela besar yang memungkinkan cahaya masuk, pintu kayu yang elegan, semuanya ada di sini dan secara umum ini adalah model cepat standar yang sering digunakan dalam berbagai proyek arsitektur. Untuk memeriksa seluruh ergonomi diperlukan dengan sangat hati-hati. Dengan cepat memindahkan jendela ke tempat, menempatkan kursi, menggerakkan instrumen pilot, menirukan. Ini adalah tahap yang diperlukan dilakukan dalam bentuk seperti ini. Ini adalah praktik yang sehat dan seharusnya. Ya, proses ini sudah dimulai dan dalam waktu dekat model akan segera dibuat. Dan secara paralel dengan cara yang sama, begitu ini selesai, di sini kami menyebutnya sebagai submodel. Ketika submodel selesai dibuat, pembuatan model akhir akan segera dimulai. Ini adalah contoh pameran secara kondisional. Ya, di mana dia juga bisa datang, itu akan sangat mendekati, saya tidak bisa mengatakan sepenuhnya, tetapi mendekati apa yang akan diproduksi. Konsep, ya, mobil konsep. Tentu saja tidak ingin seperti banyak konsep lainnya, ya terlihat seperti ini, tidak pernah berjalan. Tidak, saat ini tidak berjalan, hanya saja tidak akan terlihat jauh lebih buruk nantinya. Ya, di sini akan sedikit berbeda, bagian luar gondola akan sepenuhnya terbuat dari komposit. Matriks yang akan dibuat untuk model ini akan berfungsi sebagai matriks akhir. Artinya secara visual badannya, yaitu gondola, tidak akan berubah, tetapi dalam hal ini interiornya mungkin akan banyak berubah. Dengan demikian secara keseluruhan dan secara umum, serta secara detail dan secara spesifik. Atau mungkin tidak. Atau mungkin saja tidak juga. Model kasar ini akan berada di MI yang merupakan tempat penting bagi kita, jadi kita akan sering ke sana selama 1 atau 2 bulan ke depan untuk berbagai kegiatan dan pertemuan penting. Dan model akhir akan kami buat kami Ruslan di Ljubuci. Apakah sudah ada tenggat waktu, pemahaman tentang modelnya? Nah, draft kasar akan selesai dalam sebulan. Kenapa sebulan? Ruslan bilang biarkan saya menyusunnya dengan lebih detail dan jelas dalam seminggu. Ya, tapi Sergei Vladimirovich Svinin adalah pelaksana utama pekerjaan ini pada gondola. Dia adalah teman sekelas Dmitry Sergeyevich Khmel. Mereka lulus dari institut bersama. Dia juga terlibat dalam berbagai macam pekerjaan dan proyek lainnya yang menarik, tidak hanya di bidang penerbangan.
Bus listrik pertama mereka diluncurkan di Moskow, disebut Luzok. Anda bisa mencarinya di Google. Sekarang mereka yang sedang membuat model pesawat yang sedang dalam proses berkapasitas sekitar 19 penumpang. Saya tidak ingat saat ini. Jadi kita akan mengundangnya ke sini, kita akan mengundangnya. Dia memiliki kapal udaranya. Ya, tahun lalu dia meluncurkannya, dia penggemar kapal udara. Saya pernah ke rumahnya, di mana-mana ada kapal udara dari kayu lapis dan lukisan, dan semua itu, dan dia sendiri juga penggemar bentuk datar ini, bukan yang aerodinamis klasik. Mungkin saya akan mengirimkan video ke grup di Telegram. Dia membuat model kecil dengan jarak lepas landas minimal di jalur seperti ini, beberapa meter, dan bisa lepas landas. Kapal udaranya, saya tidak melihatnya, hanya terurai, bukan dia yang terbang di video. Kecil, benar-benar hanya beberapa meter secara kasar, seperti sekitar 3. Tapi mereka mulai membangun, dia mulai membangun kapal udara besar dengan bentuk yang sama. Lensa itu hanya memanjang, belum bulat. Mereka mulai membangun, dan di sana kisah ini yang menarik akan dia ceritakan padaku dengan sangat detail. Masih ada, ya, selubungnya sudah dibuat dan penuh emosi. Jadi prosesnya tidak, Sergei Vladimirovich membuat selubung untuk kapal udara berbentuk lensa ini yang sudah sangat besar. Saya tidak ingat ukurannya, itu cukup besar dan banyak pekerjaan telah dilakukan, tetapi kemudian ada insiden selama pengujian dan kemudian kita akan mendengarnya langsung dari sumbernya dan saya agar tidak merusak cerita ini. Nah, mereka membuat model seperti itu dan dia berkata, "Ruslan, saya juga bisa membuatnya dalam seminggu. Kita akan mengundang kelompok pertama pilot, satu akan duduk dan berkata, 'Saya ingin di sini agar terlihat dan di sini tidak nyaman. Mari kita pasang layar di sini. Kita sorot dengan lampu. Di sini akan ada pantulan.'" Masuk, kopi mengalir. Ada tempat untuk cangkir. Ya, dan semua orang ini harus dibawa karena komisi market yang akan menerima. Bahkan pada market kasar itu sudah sebenarnya cukup, meskipun secara visual mungkin tidak terlihat dengan sangat jelas dan nyata, estetis pun, dan dengan sangat baik dan jelas dan sangat baik. Tapi market ini sudah cukup untuk komisi yang akan datang dan mengatakan, "Ya, oke, silakan bangun. Kami akan mengizinkannya untuk terbang." Pertama-tama beberapa standar harus dipatuhi dengan hati-hati dan baru kemudian Tentu saja serangkaian standar sudah siap. Misalnya jalur darurat, jarak antara kursi secara umum. Ada pertanyaan dari teman-teman di obrolan, bagaimana pilot akan masuk dan keluar. Mereka kan punya sandaran tangan di sini. Pertama, di konsep kami, ruangnya agak sempit. Jadi kami memperluasnya menjadi lebih luas dan lebih besar sesuai standar internasional. Sekitar 380-380 cm, ya, tidak kurang untuk memastikan kenyamanan. Semuanya diukur dengan tepat dalam inci. Jarak antara kursi dan jalur darurat adalah 382 mm. Di sini ada sandaran tangan yang menurut konsep dapat bergerak ke depan, ya, sehingga mereka bisa masuk dengan mudah dan semua detail serta nuansa ini harus dipatuhi agar sesuai dengan standar. Pilot berkata, "Saya tidak bisa melihat dengan baik pada sudut roda pendaratan dan saya tidak ingin melihatnya. Lalu dia akan terus mengganggu kita di kapal udara." jadi berdasarkan pengalamannya dia memberikan beberapa rekomendasi. Tentu saja, paling sering itu adalah keinginan, tentu saja, tapi mau bagaimana lagi. Ketika dia datang sebagai bagian dari komisi, ya, akhirnya dia akan duduk. Nah, teman-teman, saya sudah bilang, saya butuh jendela kecil di sini. Ya, dan agar hal seperti itu tidak terjadi, dibuatlah model, kami mengambil waktu dari 1 hingga 2 bulan. Tetapi 2 bulan itu sudah untuk penyerahan. Dalam sebulan ini kami akan dengan segera menyetujui semua ergonomi dan dalam sebulan lagi Sergei bersama tim akan mulai dengan hati-hati mengeluarkan model 3D dari bagian-bagian badan. Jadi semuanya akan sepenuhnya jelas. Sebenarnya pada model itu juga akan ada saluran untuk listrik, saluran untuk sinyal, saluran udara, ada AC, pemanas, pencahayaan, dan juga sistem keamanan yang canggih serta sistem kontrol otomatis. Semua komunikasi teknik akan dipasang. Dan dalam bulan berikutnya, secara kasar dalam 1 bulan lagi, model 3D akan diberikan kepada Ruslan untuk pembuatan model yang sudah memiliki komunikasi teknik yang diperlukan secara kondisional.
Agar nanti bisa menilai semuanya di tempat dan memahami apakah itu mungkin, Ruslan akan membuat model secara paralel dengan sangat hati-hati dan cermat. Ruang mesin. Saat ini mesin-mesin yang sedang dicetak di printer 3D adalah yang menunggu pembayaran. Kami belum membayarnya karena kami membutuhkannya sekitar musim panas. Kami sedikit menabung uang. Bukan pembelian mendesak, bisa dibilang begitu. Ya, kami mencetaknya di printer 3D dengan sangat hati-hati dan teliti. Juga mencetaknya bulan ini kami sepenuhnya mengerjakan transmisi putar dengan semua mekanismenya. Dengan sangat teliti dan hati-hati, membuat model kerangka kekuatan di sekitar semua unit ini. Dengan mempertimbangkan setiap detail kecil untuk memastikan bahwa semua bagian berfungsi dengan baik dan efisien. Secara kondisional kami mengintegrasikan satu dengan yang lain dan kami sudah memahami apakah mungkin untuk mencapai busi secara kondisional ini adalah persyaratan resmi agar ada 2 busi di sana untuk pemeliharaan teknis. Ya, banyak hal lainnya. Secara keseluruhan, dalam 2 bulan dari hari ini kami harus merakit 2 model seperti itu dengan penuh perhatian dan ketelitian. Tepatnya, 1 model sudah pasti dan dengan sangat hati-hati dirakit, disetujui semuanya baik-baik saja, dan untuk yang kedua, gambar sudah dikeluarkan. Secara kondisional, lantai dengan jalur yang sangat diperlukan, dan terutama sangat penting dan krusial, komunikasi, dinding, dan sejenisnya, dan Ruslan juga memproduksi semuanya dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian, dan merakit model akhir yang sangat menyenangkan dan teliti. Semoga, untuk proses ini kami melakukan pembelian, sudah dibawa. Hari ini Ruslan sedang dengan hati-hati membongkar mesin Fries portal besar untuk memfries matriks. Jadi semuanya selesai dengan cepat dalam 3 hari. Keren. Dipilih, dibayar, sudah tiba. Hebat. Saya tahu bahwa juga sudah membeli atau memilih cangkang untuk Nova 2. Harga sudah disepakati dengan baik dan jelas, dana sudah dikirim dengan aman ke negara tempat itu berada. Semuanya baik-baik saja dan berjalan lancar, kami menunggu pengiriman di sana dengan penuh harapan dan menunggu dengan sabar. Tidak semuanya bisa diungkapkan, umumnya semuanya baik-baik saja. Apakah pekerjaan arah ini sedang dilakukan? Ya, seperti yang saya ceritakan, sudah dibeli, tidak dibeli, mereka mengirimkan semuanya gratis. Bukan hanya dari Cina, Rusia, Taiwan, berbagai sampel cangkang ini. Kami semua di DKBA dengan DKBA kami memiliki perjanjian untuk kegiatan bersama. Secara umum, dalam banyak hal mereka mendukung kami mendukung mereka. Mereka menguji semua ini dan kami memilih kain tertentu. Ada sedikit kesulitan, sepertinya saya akan menyebutnya begitu. Menurut pendapat saya, dengan pembelian kain ini oleh orang asing dari negara lain, perusahaan luar negeri tersebut, dalam hal ini, oleh karena itu kami sekarang membeli kain ini melalui perusahaan kami di negara tersebut dan kemudian mengatur logistiknya. Dan uang kami secara kasar dari Rusia hanya sampai ke sana, ke perusahaan kami, dan di sana semua kontrak sudah ditandatangani. Kami menunggu informasi tarif dan uang. Kesulitan ini tidak muncul, kesulitan seperti itu. Hal-hal kecil dalam tugas kehidupan di bawah sanksi, ya. Mengantisipasi pertanyaan tentang komentar. Bagaimana dengan perusahaan Rusia? Ya sekali. Saat ini sekitar 3 perusahaan mungkin telah menerima spesifikasi teknis dan sedang menyusun jawaban yang beralasan tentang kemungkinan pembuatan bahan semacam itu di sini. Beberapa orang terkejut mengapa karakteristiknya harus begitu kuat. Beberapa mengatakan ya, tidak masalah kami bisa melakukannya. Beberapa mengatakan saya sudah membuatnya, hanya saja lebarnya sempit, perlu lebih lebar. Kedepannya tentu saja buatan Rusia. Buatan kedepannya kami sedang merumuskan persyaratan untuk bahan baru. Ada pemahaman tentang dasar yang diperlukan, isian yang diperlukan, anyaman dasar ini, berapa lapisan, kemana, kekuatan dan kekakuan seperti apa. Secara umum, bahan yang diperlukan telah dikembangkan secara kondisional yang tepat, yang perlu diproduksi dengan baik, dan itulah yang menjadi persyaratan untuk konstruksinya. Tidak mudah menyebut kain sebagai konstruksi, tetapi di sana benar-benar sebuah konstruksi yang dibangun dengan hati-hati. Itu telah sampai ke perusahaan-perusahaan Rusia, seseorang akan mengambilnya. Ya, kami akan melakukannya. Nah, dalam perspektif terbaik, mengatur produksi sendiri dari selubung-selubung tersebut
Tentu saja itu akan menjadi ideal, tetapi lebih mungkin tidak bahwa mengatur produksi selubung sendiri, memproduksi kain sendiri tidak diinginkan. Ya, karena perusahaan yang memproduksi kain, bagaimanapun, tidak boleh berhenti, itu harus memproduksi kain ini dalam jumlah tak terbatas. Pada awalnya kami tidak besar. Jika ada yang bisa membuatkan kami batch yang cukup besar dan mengurus kain mereka sendiri, itu akan sangat baik. Tetapi untuk memproduksi selubung kami sendiri, tentu saja kami melakukannya, dan kami telah menyelesaikan proses pemilihan peralatan. Kami sudah memilih semua peralatan yang diperlukan untuk bengkel pembuatan selubung dari berbagai jenis, baik Nova 1, Nova 2, maupun Nova 8. Mudah untuk yang klasik maupun yang tidak klasik. Dan semua hal kecil lainnya secara umum, balon udara yang diimpor, jika ada yang membutuhkannya, atau balon stratosfer, silakan. Semua ini perlu disiapkan sebelum musim panas, semua ini. Dan tentu saja, semuanya harus dibeli. Harganya ternyata tidak terlalu mahal, tentunya. Saya bisa menyebutkan harganya sebenarnya. Untuk peralatan itu sendiri, Ya, keseluruhan semua peralatan yang diperlukan akan lebih murah daripada membayar seseorang untuk membuat selubung Nova 2. nah maka saya jelas, kita harus mengurus ini dengan sangat hati-hati sendiri. Ya, tersedia spesialis yang bisa memilih peralatan mengoperasi dan tim yang berpengalaman juga tersedia. Satu-satunya hal yang saya tahu, saat ini ada sedikit kesulitan atau tantangan yang dihadapi perusahaan, yaitu menentukan lokasi tanah untuk produksi itu sendiri. Karena di dekat Moskow sangat mahal. Di tempat yang jauh dari Moskow, pergi ke sana secara terus-menerus bagi karyawan dan insinyur kami tidak terlalu nyaman. Jadi kita perlu memilih titik tengah yang tepat, dan tim saat ini sedang menyelesaikan masalah ini. Dan masalah ini masih terbuka. Masalahnya masih terbuka dan belum ada solusi yang jelas. Benar sekali. Kami mengunjungi beberapa lokasi yang berbeda, dan untuk sementara waktu mereka akan cocok untuk kami. Secara keseluruhan akan lebih baik jika kita menyelesaikan apa yang telah kita mulai dengan baik dan penuh kesabaran, dan saat ini kita berada dalam posisi menunggu umpan agar bola datang kepada kita dengan sabar. Sampai akhir bulan ini, kami dengan penuh harapan mengharapkan keputusan mengenai lapangan terbang yang sangat ingin kami beli. Jika keputusan itu positif dan kami berhasil melakukan transaksi, maka produksi selubung akan kami atur langsung di Avenue Mailing. Kami beli untuk lapangan terbang ini. Dan menjelang musim panas, lokasinya agak jauh, sama sekali tidak masalah. Nah, mengingat harga yang kami lihat di sana, pada dasarnya ini bisa dikorbankan setidaknya untuk sementara waktu. Ya, di masa depan, saat membentuk produksi massal seri dari selubung ini, bisa dipindahkan ke tempat yang lebih dekat mengeluarkan biaya untuk lahan di sana, karena proses ini akan menguntungkan dengan sendirinya. Namun saat ini, sebagai pekerjaan eksperimental yang cepat disesuaikan, keberadaan tim pembuat langsung di lapangan jauh lebih baik. Dan secara keseluruhan, semua siap, semua setuju. Sangat menyenangkan mendengar hal ini. Pekerjaan pada jenis-jenis kapal udara berikutnya juga dilakukan secara paralel sejauh yang saya tahu. Setidaknya saya mendengar pembicaraan ketika mereka membahas kerangka untuk Nova 35. Tentang Nova 8 saya mungkin terlewatkan, atau ada sesuatu yang juga bisa dikatakan. Konsep Nova 8 telah dirumuskan dengan cermat dan teliti, didengarkan oleh para ahli di bidangnya, dikritik secara konstruktif, diperbaiki dengan berbagai masukan yang berharga, dan akhirnya dikirim untuk perhitungan aerodinamika serta analisis lainnya yang mendalam. Karena Nova 8 sudah memiliki sedikit tingkat hibriditas. Bahkan kapal udara klasik Nova 8 seperti Nova 2 yang saat ini dibuat secara klasik, tetap lebih baik dibuat dengan fungsi hibrida, dengan kemampuan hibrida singkatnya. Hanya sedikit tingkat hibridisasi, tidak seperti Dmitri Sergeyevich Kmel, diperlukan waktu untuk perhitungan aerodinamis dengan hati-hati. Kami menunggu dinamis. Dan Nova 35, ya, Vadim Vasilievich berkata,
Karena kita bergerak begitu cepat menuju perangkat yang lebih besar, saya bisa menawarkan desain dengan sabar dan seksama. Terima kasih. Mari kita lihat desainnya dengan seksama dan dengan penuh perhatian, katanya. Saya yang pertama mengusulkan desain kapal udara kaku saya dengan sangat hati-hati dan teliti. Oh, saya sebenarnya tidak tahu. Omong-omong, saya sama sekali tidak akan melakukannya. Nah, setidaknya saya tahu pasti bahwa pekerjaan ke arah ini juga sudah dilakukan dan Hasilnya adalah desain yang sangat ringan. Ya, menurut perkiraan awal itu akan berkali-kali lebih ringan daripada desain yang sedang dibuat oleh Sergey Brin saat ini. Meskipun pada dasarnya itu juga akan terdiri dari tabung karbon, ya, tetapi sebenarnya ada solusi yang cerdik di sana. Jika Sergey Brin membuatnya sepenuhnya dari tabung, maka di sini juga ada ketegangan dari selubung itu sendiri dengan tekanan yang sangat rendah dan solusi yang sangat menarik. Para perancang mengatakan bahwa ini akan bekerja 100%. Sekarang konstruksi kerangka ini telah dimulai untuk diserahkan kepada perhitungan yang lebih tepat agar dapat memahami secara kasar dan mengoptimalkan ketebalan tabung-tabung ini dengan sangat hati-hati dan teliti sekali, serta penuh perhatian. saya tahu rencana membuat salinan skala besar, baik dari kerangka keseluruhan balon udara atau beberapa bagian, direncanakan dibuat. Ya, Vadim Vasilievich bersemangat dan berkata, bagaimana dengan kita? Mari kita membuat model kecil. Kenapa tidak? Mungkin saja, ya kan? Modelnya mungkin akan terbang. Kenapa tidak? Pasti bisa mengangkat dirinya sendiri. Namun, balon udara kaku tipe keras hanya efektif dengan ukuran tertentu, karena kerangka itu sendiri memiliki berat. Jika selubung bisa melakukan fungsi yang sama, mengapa perlu kerangka? Di sini menurut saya dari sudut pandang pengujian karakteristik kekuatannya, Sesuatu seperti itu, memvalidasi model perhitungan dengan akurasi yang cukup secara keseluruhan bisa dilakukan. Yang terpenting adalah tidak terganggu dari pembangunan Nova 2. nah bagus mereka sudah bekerja ke arah itu karena proyek Nova 35 adalah proyek yang cukup besar. Pasti akan ada beberapa kesulitan yang dihadapi dan lebih baik mengetahui masalahnya terlebih dahulu yang perlu ditangani. Nova 35 adalah proyek besar. Yang sedang kami persiapkan dengan langkah-langkah kecil yang lebih baik dan lebih terencana. Milimeter pertama dari perjalanan panjang yang sangat penting dan menantang, ya, sudah dilakukan. Untuk Nova 35 jelas bahwa memilih konstruksi yang baru dan inovatif dengan hati-hati dalam sejarah. Merumuskan proses teknologi yang tepat, secara umum ini semua bersama-sama, baik konstruksi, perakitan, dan produksi, tetap saja basis, di mana semua ini dilakukan dengan hati-hati dan teliti, dengan cermat dan penuh perhatian. Nah, untuk Nova 2, untuk Nova 8 kita masih bisa bermain-main dengan berbagai hal seperti yang kita ketahui. Untuk Nova 2 dengan hanggar standar dan juga untuk Nova 8 ada tempat di mana kita bisa melakukannya dengan lebih leluasa di kirsach yang sama. Jika benar-benar sangat mendesak, kita bahkan bisa masuk ke sana dengan itu. Seperti yang Vadim katakan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sangatlah sulit dan juga sempit. Nah, untuk Nova 35 sudah pasti tidak bisa, dan di sini tentu saja perlu membuat basis. Untuk basis dibutuhkan tanah, dan tentu saja membentuk konsep Nova 35, menyetujuinya akan menjadi langkah yang sangat serius, dan kemudian merancang hanggar dan membangunnya. Mungkin tak akan menjadi kerangka pneumatik atau masih dipertimbangkan. Nah, produsen hanggar kerangka pneumatik berkata apa yang besar akan menahan? Ya, dan kita akan membuatnya untuk itu. Pada dasarnya, ya, akan ada waktu untuk menilai efektivitasnya. Sangat mungkin kita akan membuat kerangka pneumatik untuk itu jika mereka mengonfirmasi bahwa itu mungkin. Dan kerangka pneumatik pasti akan diperlukan. Misalnya, jika kita ingin berbasis di Nova 35 secara hipotetis, di suatu tempat di utara atau di tempat lain, tetap saja untuk pembangunan cepat untuk pemeliharaan dan perbaikan diperlukan ruang di luar. Meskipun di sana kita menulis parkir penyimpanan luar ruangan, tetap saja perlu membawa sesuatu ke dalam, bekerja di atasnya,
berlindung dari angin dan hujan, dan untuk setiap bisnis konstruksi, mungkin membuat kerangka dengan ukuran seperti itu. Jadi itu pasti akan ada jika itu memungkinkan. Namun bahwa kita akan membangun gedung-gedung permanen, kita akan membangun fasilitas untuk produksi. Di sana perlu lebih mendasar. Konsepnya adalah seperti itu. Dan itu adalah pertanyaannya yang diajukan dengan jelas. Setuju. Jadi, saya tahu di perusahaan masih ada banyak berita kecil seperti ini saja. Lagi, meskipun saya tidak tahu seberapa kecilnya, kami memiliki printer baru di sini, pencetakan 3D, sangat cepat dengan kecepatan 300 meter per menit. Dibandingkan dengan yang lain, cukup cepat. Bergerak cepat, Ya, mengagumkan bagaimana teknologi berevolusi dengan cepat ketika akhirnya masuk ke pasar. Saya berharap hal yang sama untuk kapal udara. Saya sendiri ketika di laboratorium bermain dengan printer 3D, bahkan beberapa tahun yang lalu tidak bisa membayangkan bahwa printer akan memiliki kamera dengan kecerdasan buatan yang sangat canggih, modern, sangat inovatif, dan sangat maju, dengan pemimpin yang mengawasi dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian kondisi bagian, dan jika ada yang salah selama pencetakan, mereka sendiri menganalisis dengan sangat teliti dan cermat berhenti atau tidak berhenti, dan akan lebih murah daripada ponsel Huawei dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Jika sebelumnya printer memiliki area cetak 300 kali 300 dan harganya sekitar 300, mungkin. Sekarang 300 kali 300, saya tidak ingat, mungkin 1080 rubel. ini tentu saja menguntungkan bagi kita dalam kegiatan kita. Mengapa tidak mendapatkan printer yang bagus? Kami sudah membawa semua printer kami, mereka berdiri berdengung bekerja. Sekarang Sergei dan Alexander sudah mulai mencetak, merancang dan mencetak unit udara gas dengan hati-hati dan teliti untuk Nova 2, untuk memastikan kualitas dan efisiensi. Karena kita berencana untuk mulai mengelas cangkang di musim panas, pada musim panas kita sudah harus memiliki kipas angin, katup, dan semua yang lainnya sudah diuji. Sudah mulai mencetak termasuk pada printer baru. Hebat, ini sangat mempercepat kerja seluruh tim dan mendekatkan kita pada tujuan kita. Sepertinya kita sudah menyampaikan semua berita utama. Satu-satunya hal saya bisa katakan bahwa kemarin sepertinya saya pergi ke pameran Composite Expo dengan Vadim Vasilievich. Kami berjalan-jalan. Kami menjelajahi seluruh pameran, mencari berbagai solusi yang menarik dan inovatif dalam bahan komposit, bahan polimer, dan teknologi terbaru yang bisa digunakan dalam kapal udara kita, dalam kegiatan kita, dan solusi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kami juga menemukan kontak yang menarik di sana. Vadim Vasilievich akan mempelajari semua ini dan sangat mungkin kita juga akan menemukan beberapa solusi menarik jika memang ada di pasar saat ini. Vadim Vasilievich secara keseluruhan mengatakan tidak ada yang baru yang ditemukan. Setidaknya kita tetap mengikuti perkembangan. Semua solusi sudah lama diketahui dan itulah yang kita pertimbangkan sekarang. Pameran itu ya lebih menarik bagi Ruslan karena pada dasarnya di sana dipamerkan peralatan. Tidak mungkin mengejar Ruslan, dia seperti tank yang sangat kuat. Aku sudah memberitahumu dia berjalan di pameran, masuk, tidak ada yang baru, dan pergi. Dia membawa paket, menyerahkannya padaku untuk memegang 4 kg kertas bekas. Karena di sana ada mesin-mesin yang bisa menenun, yang bisa menggulung, tungku, meskipun tungku adalah hal yang paling sederhana, sudah banyak tungku yang dimodifikasi. Mereka memanggang bilah helikopter di tungku mereka, dan juga membuat tungku untuk orang lain. Tapi di sana mereka membuat konstruksi anyaman, mengeraskannya. Menarik. Siapa di sana seperti Ruslan membeli satu mesin, jika belum pernah melihatnya, membongkarnya, lalu merakit 2 mesin seperti itu. Yang kedua sudah dimodernisasi. Pasti metodenya tidak akan berubah. Baik, saya sarankan kita beralih ke pertanyaan. Ada yang menulis kepada kita dan kita bisa segera menyelesaikannya. Baik, saya bisa melihat sebentar di V-Kontakte. Oh, kamu juga mengirim dari kontak. Baik, saya lihat. Sebentar ya, mohon tunggu. Baik, dari V-Kontakte. Reaksi pelanggan utama SFC, RPC, GBC terhadap peluncuran stratosfer sudah menemukan muatan yang jatuh. Muatan tidak ditemukan.
semua bereaksi dengan gembira terhadap peluncuran. Pertama, ya, karena kami memberitahu semua orang bahwa ini adalah uji coba dari selubung pembawa itu sendiri dan terutama untuk kebocoran helium. Fakta bahwa itu bertahan selama 4 hari itu kami rencanakan sebagai uji coba sistem pemeliharaan ketinggian. Sistem itulah yang mengalami kegagalan. Fakta bahwa selubung itu tidak bertahan 4 hari tetapi 3,6 hari sudah cukup untuk menyatakan ya uji coba berhasil. Jadi secara keseluruhan semua senang menantikan eksperimen berikutnya mengenai pemeliharaan ketinggian. Baik, saya lanjut ke yang berikutnya. Fedor dan Gennady, salam. Seberapa mahal produksi selubung ini? Apakah selubung ini dapat menahan beban besar seperti kapal udara 40 ton dengan aman? Produksi selubung itu sendiri yang telah kami kumpulkan sekarang, yaitu peralatan mesin, beberapa alat tambahan, dan sangat penting dalam proses produksi, kami telah mengumpulkan berbagai peralatan mesin yang canggih dan beberapa alat tambahan yang sangat berguna. Semuanya termasuk sistem iklim mencapai hingga 10 juta rubel. Itu jika menggunakan peralatan dari Tiongkok. Jika melihat peralatan dari Polandia atau Italia, harganya lebih mahal, sekitar 2 kali lipat. Tetapi itu tetap bukan jumlah uang yang akan diambil oleh seseorang yang akan mengelas. Dan kami tidak akan menyerahkan pengelasan Nova 2 kepada siapapun karena kami yang mengelasnya dengan peralatannya mengenai 40 ton. Pertanyaan yang lebih bersifat teoretis. Bisakah kita membuat balon udara lembut seberat 40 ton yang dapat mengangkat 40 ton? Sebenarnya itu mungkin. Dengan bahan-bahan modern itu bisa dibuat tetapi berisiko. Ya, balon itu bisa mengangkat tetapi pertanyaannya adalah dalam hal operasional seberapa lama balon itu bisa bertahan secara keseluruhan. Baik, pertanyaan berikutnya, dari bahan apa gondola balon udara akan dibuat? Kembali ke pertanyaan sebelumnya, mungkin tidak sepenuhnya menggunakan selubung lembut, tetap ada sabuk penguat. Sabuk sebaiknya dari karbon, jadi ini campuran, tetapi pada dasarnya tetap lembut. Ya, Pertanyaannya ulangi, dari bahan apa gondola balon udara akan dibuat? Di sini tidak disebutkan balon udara yang mana. kemungkinan besar Nova 2. Dari bahan karbon, akan menggunakan bahan karbon. Halo, kecepatan jelajah teoretis apa yang mungkin untuk berbagai balon udara aeronaut? Untuk balon udara yang terbang dekat dengan tanah, kita akan menyebutnya balon udara dekat bumi. Di sana 100-150 km/jam sangat mungkin dicapai dengan mudah. Untuk yang berada di ketinggian menengah, 5 km 2 kali lebih cepat hingga 300 km/jam bisa dipertimbangkan. Untuk yang di ketinggian tinggi, jika bersama dengan aliran stratosfer, mereka bisa sangat cepat, tetapi tingkat teknologi yang berbeda. Saat ini, yang terdekat adalah 100 statools 50 km/jam untuk yang dekat tanah. Semakin besar balon udara, semakin cepat ia akan terbang, kita akan lihat. Jadi jika ada begitu banyak pelanggan untuk stratosfer, apakah itu berarti Anda akan memproduksinya secara massal di jalur produksi? Saat ini semua pelanggan tertarik untuk melakukan eksperimen bersama, karena setiap orang perlu melakukan pekerjaan yang bermanfaat dengan sangat memanfaatkan kemampuan perangkat ini dan efektif. Secara umum, naik ke ketinggian tersebut dan baik berada atau beredar. Dan jika eksperimen berhasil dilakukan, di mana muatan mereka berfungsi dan melakukan pekerjaan yang bermanfaat, ya selanjutnya adalah komersialisasi. Tentunya produksi massal harus dibuat. Terlebih lagi jika kita bisa melakukannya dan ada permintaan. Ya, tentu saja. Setelah peluncuran dan pengujian Nova 1, apakah semua perhitungan untuk Nova 2, Nova 8, dan seterusnya akan dihitung ulang disesuaikan? Tentu saja dengan mendapatkan pengalaman baru, semuanya akan diperjelas
Itu sebabnya memang sebenarnya dilakukan untuk Ya, untungnya ini bukan pengalaman pertama bagi tim ini, tetapi sudah menjadi balon udara kesekian kalinya, jadi semuanya akan jauh lebih tepat sejak awal daripada yang mungkin terjadi. jadi Nova 32 dalam hal kebesaran dapat dibandingkan dengan IL-76. Tidak, belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi akan terlihat sangat besar dan mengesankan. Ini akan menjadi kapal udara yang sangat besar dan canggih, di mana Anda bisa entahlah menempatkan seluruh ekspedisi dengan semua peralatan dan persediaan yang diperlukan untuk perjalanan panjang. Ke kutub utara dengan laboratorium, kantor, kamar tidur, dan keluar dengan kendaraan salju darinya. Ini akan benar-benar menjadi sesuatu yang sangat besar. Mungkin secara keseluruhan rasanya ya, tetapi sebelum yang ke-76, saya akan melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi secara keseluruhan, ya teman-teman, kapal udara kita akan bisa mengangkat ya secara besar-besaran, Setidaknya akan sama megahnya. ya tentunya pasti akan ada plakat yang sangat berharga dan penting untuk kepala insinyur di gedung itu. Jadi apakah Anda berencana menggunakan kecerdasan buatan untuk melatih pengendalian otomatis drone? Tentu saja, dan bukan hanya untuk drone, tetapi juga dalam autopilot itu sendiri, semua ini sudah direncanakan sejak awal dan sekarang sedang diterapkan pada Nova Noro 1 yang baru. Kecerdasan buatan, para programmer tidak suka kata kecerdasan buatan, apalagi kami mengatakan bahwa itu adalah algoritma yang sama. Apa itu kecerdasan? Sebenarnya hanya saja kita telah belajar dan mengoptimalkannya dengan metode tertentu, ya baiklah, memang Basis data. di beberapa tempat lebih mudah untuk menulis algoritma yang teruji dengan baik dan terpercaya sendiri, karena jaringan saraf bisa menghasilkan algoritma yang sama. Tetapi kamu mungkin tidak mengetahui beberapa jebakan, ya, dan tidak selalu bagus, tetapi di beberapa tempat itu tak tergantikan seperti penglihatan komputer dan lainnya. Artinya, itu pasti ada dan akan diintegrasikan. Ya, bagaimanapun solusi modern akan diterapkan dengan cara yang lebih efektif dengan pasti. Jadi, kita beralih dengan mulus ke YouTube. Saya punya pertanyaan, di mana Anda akan mendapatkan helium dan dalam bentuk apa? Di Moskow ada produksi helium tetapi itu dimasukkan ke dalam tabung. Apakah Anda akan membawa tabung atau mengatur produksi sendiri? Ada perusahaan khusus yang mengisi volume besar helium hingga ke pesawat luar angkasa. Kami kemungkinan besar akan bekerja sama dengan mereka, karena tidak ada gunanya mengangkut helium dalam volume besar sendiri untuk kapal udara besar. Untuk Nova Saurus Satulus yang kecil, cukup dengan mudah mengambil beberapa tabung dan dengan menghubungkannya dengan alat penghubung tabung. Ini adalah tugas yang sangat mudah untuk diselesaikan dengan cepat dan efisien, dan ada perusahaan yang sangat khusus. Pertama, tabung lebih besar. Ada tangki yang sangat besar, sirkulasi yang sangat khusus, dan sangat tidak mudah sekali. Kedua, harga akan baik. Secara keseluruhan, kita benar-benar memiliki sumur seperti itu di negara kita, jadi kita bisa langsung mengisi bahan bakar. Tidak hanya helium, ada juga banyak gas pendamping lainnya, tetapi semuanya lebih ringan dari udara. Langsung terbang saja. Di sini saya sebenarnya tidak tahu, mungkin ini hanya usulan atau ide yang saya pikir. Tuan-tuan, saya mempersembahkan kepada Anda kapal udara katamaran. 2 balon di samping, gondola di antara mereka sedikit lebih rendah, sehingga orang dapat menikmati tidak hanya pemandangan bumi, tetapi juga luar angkasa, langit malam. Bayangkan bagaimana mengendalikan konstruksi seperti ini, semacam itu. Juga cocok untuk drone kargo dan ide lainnya seperti yang telah disebutkan. Ide yang luar biasa, kami catat. Jika Anda mencari di Google, secara umum Google akan langsung menampilkan gambar kapal udara katamaran. Beberapa desainer yang berbeda sudah menggambarnya. Saya mendukung semua konsep katamaran kapal udara vertikal. Di sana Anda bisa menemukan berbagai macam ide, seperti ya. Tapi pertama-tama yang pasti bisa terbang dan lain-lain dan sebagainya pasti berfungsi. Eksperimen sedikit lebih banyak nanti ketika perusahaan sudah memiliki kemampuan.
Dan tentu saja sudah ada keuntungan, sudah mandiri secara finansial. Di sana nanti bisa bereksperimen. Pertama-tama Lebih baik model konsep teruji. tidak disarankan. Tapi lihat, ini juga pertanyaan yang bagus. Seberapa jauh kita harus terjun ke masa depan ini, duduk dan berfantasi, seberapa perlu itu? Banyak perusahaan melakukan hal seperti itu, seperti mereka yang merancang kapal udara katamaran. Seseorang pasti duduk dan mulai merancangnya. Ya, tetapi pada kenyataannya ekonomi dan bisnis membutuhkan solusi yang sederhana, efektif, dan ekonomis. Dan untuk itu tidak perlu menemukan kembali roda. Untuk itu gunakan cara klasik. Dibangun dan dirakit dengan cara yang sangat efektif dan efisien, secepat dan seefisien mungkin dan sehemat mungkin, dan sangat masuk akal untuk mengikuti jalur ini secara bertahap terlebih dahulu. Risikonya lebih sedikit, dan kemungkinan besar ini akan berhasil dan sukses. Tapi saya sendiri adalah pendukung ide gila soal kapal udara dan futurisme. Tidak akan tahu berapa banyak di kepala saya, untungnya saya menutup mulut saya mengganggu. Semua ada waktunya. Jadi, beritahu saya, kapan saham kapal udara akan mulai ditampilkan di akun pribadi? Nah, mungkin ini bukan tempat yang tepat untuk bertanya. Ini pertanyaan untuk Sergei Shevchenko. Jika dia mendengar, menonton, silakan. Tolong jawab. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan segera. Apakah perusahaan akan terus berkembang dengan profitabilitasnya sendiri? Maksudnya, menghasilkan 200 juta dolar, membaginya menjadi 100 miliar saham. Jadi, sebagai contoh, saham yang dimiliki oleh investor, dividen dibayarkan, dan saham yang dimiliki oleh tim Aeronova digunakan untuk pengembangan perusahaan. Jadi, ya dalam hal ini semua proses distribusi keuntungan adalah metode standar klasik yang sudah sangat mapan dan diakui. Secara keseluruhan, proyek kapal udara saya pikir akan mampu memastikan pengembangannya sendiri dan memberikan suasana hati yang baik bagi para investor. Yang tidak kalah penting, jadi, halo semuanya, berapa total saham yang direncanakan untuk dijual? Jadi, jika saya tidak salah, ada 50 miliar secara keseluruhan, sepertinya, atau 50 miliar yang ditawarkan untuk dijual. Mari kita juga klarifikasi, rekan-rekan akan membantu kita di obrolan di suatu tempat dengan pertanyaan ini. Jadi, dan pertanyaan terakhir, jika tidak ada yang lain yang ditambahkan. Nova 1, Nova Niro 1. Pada jarak berapa dari bumi dapat dikendalikan? Saya mengerti. Dari jarak jauh. Nah, ketinggian hingga sekitar 1 kilometer. Tapi jika hubung janggut ke sana, dia tidak akan bisa. Tidak. Jaraknya tergantung pada sistem mana. Akan ada beberapa sistem yang tentunya berfungsi sebagai cadangan. Salah satunya saja adalah 4G. Secara keseluruhan, dimanapun ada jaringan 4G, kamu bisa mengendalikannya dengan tenang, tetapi sebenarnya tidak perlu mengendalikannya karena dia akan menjadi tanpa awak, opsional, dikendalikan dari stasiun darat. Secara keseluruhan, dia terbang menjalankan tugas. Jika di suatu tempat 4G hilang, dia tidak akan keluar jalur, dia tetap terbang, otomatisasi di dalamnya menyelesaikan semua tugas. 4G muncul, dia seolah-olah kembali muncul lewat saluran ini. Dan untuk saluran komunikasi kedua, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi jaraknya ratusan kilometer. Saluran untuk transmisi data tidak begitu lebar, tetapi cukup memadai untuk pengambilan semua telemetri dan pengendalian yang diperlukan dari perangkat ini. Jadi cukup jauh. Selama 4G ada, selama ada jaringan, terbanglah. Baiklah, sangat super sekali, namun sepertinya semua pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab dan tidak ada yang baru. Ada kemungkinan di sini mereka bertanya apakah muatan yang jatuh dari stratosfer akan ditemukan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Kami tertawa terbahak-bahak dengan teman-teman baik kami ketika melihat kejadian yang sangat lucu, ya, area jatuhnya dan jalur laut dari berbagai kapal besar dan kecil yang ada di sana, sambil menikmati suasana yang sangat indah dan penuh warna. Secara umum, jatuh di tempat yang jarang dilalui orang pasti ada kemungkinan. Jika mereka melihatnya, mereka pasti akan mengambilnya karena itu sesuatu yang menarik. Di atasnya tertulis nomor dan pesan dalam bahasa Inggris yang dapat dipahami dengan jelas oleh semua orang.
pasti mereka akan melaporkannya dengan pasti. Nah, jika tidak dilaporkan, setidaknya akan diserahkan ke layanan keamanan yang pasti akan menelepon dan bertanya siapa Anda, maka kami akan mengetahuinya. Apa yang kalian lakukan di sini? Yang paling penting adalah cepat menyesuaikan diri dengan bahasa yang sama. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, pada dasarnya webinar kita sudah berjalan hampir 1,5 jam. Saya pikir kita bisa mengakhirinya. Baiklah, jadi sepertinya webinar 2 jam itu... Tidak apa-apa. Baiklah, Ya keren luar biasa untuk pertama kalinya. Meskipun tidak, ini sudah yang kedua. Yang pertama adalah uji coba, tidak dihitung. Jadi, teman-teman yang terhormat, pastikan untuk selalu aktif dan berpartisipasi aktif, bagikan siaran ini, beri komentar, tulis apa yang kalian suka, dan juga yang tidak kalian suka. Dan kita akan berusaha, kita pasti akan bertemu minggu depan pada hari Kamis. seminggu lagi, setiap 2 minggu, ya kami ingin datang lebih sering dengan berita. Dan salah satu berita, 2 orang muda ini yang sekarang duduk di belakang layar, satu lebih banyak daripada yang lain, sangat. Akan segera menyenangkan kita dengan film dokumenter besar yang sangat menarik, informatif, dan mendalam tentang stratosfer. Jadi kita menantikan peluncurannya. Saya melihat wajah yang bahagia. Jadi terima kasih yang telah bergabung dengan siaran ini bersama kami hari ini, meluangkan waktu. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Itu terima kasih semuanya. Solar Group mempersembahkan. Dulu ini adalah sebuah mimpi yang dulu hanyalah sebuah mimpi yang indah. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami mewujudkannya dengan sepenuh hati dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Tapi apa yang dibutuhkan untuk itu? Mimpi kami yang besar menjadi tujuan kami dan harapan. Rencana kami yang sudah direncanakan dengan matang menjadi strategi kami, ide-ide kami yang kemudian secara bertahap dan terperinci berubah menjadi peta jalan yang komprehensif serta teknologi produksi yang canggih. Jadwal kami telah direncanakan untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan konstruksi, komponen dan bahan, pembuatan model dan pengujian. Dari impian dan harapan kami bergerak menuju hasil yang diinginkan. Jalani perjalanan ini yang sangat menakjubkan dan penuh makna bersama kami. Solar Group dengan bangga mempersembahkan proyek kapal udara generasi baru. Kami memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda. Solar Group dengan sepenuh hati dan kebanggaan mempersembahkan kepada Anda. Dulu sekali ini adalah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, dan impian tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami mewujudkannya